Ya, jelas nggak kalau ini? Terdengar dokter. Jelas Udah dok. keras. Sebentar. Kalau ini keras, cukup. Atau Terdengar pakai. dokter. Bentar, kalau sama saya pakai ini lebih jelas mana ya? Bentar. Sama ini jelas mana? Halo? Ya, lebih jelas mana, Dek? Sama ini. Jelas ini dok. Oh, jelas ini. Jelas ini ya. Ya udah pakai ini aja berarti. Oke, kita yang ini dulu. Iya. Udah kelihatan belum di atas? Di sana. Terlihat dok. Oh, ya, oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat adik-adik semua, kita malam hari ini akan berbicara dua materi yang cukup, menurut saya cukup sulit ya. Karena sulitnya itu memang kalau kita lihat judulnya sih kesannya mudah ya, tapi dalam praktek klinisnya eh, lumayan sulit ya. Jadi karena ini perlu pengalaman. Jadi intinya tuh nyeri dada non kardiak itu adalah membedakan dengan nyeri dada yang penyebabnya karena jantung ya. Karena judulnya saja kan di sini kan non kardiak. Nah, berarti dia apa namanya? Sudah. Berarti dia penyebabnya itu adalah bukan dari eh, sorry. Berarti penyebabnya itu bukan dari apa namanya? Bukan dari jantung. Nah, ini yang memang nanti agak eh, akan menjadi penting ya, nyeri dada non kardiak. Nah, kalau nyeri dada kardiak tentunya teman-teman sudah belajar juga ya sedikit-sedikit ya, walaupun nanti prakteknya saat koas. Enggak, enggak jalan ya, sudah. Terus, ya. Oke, ya. Ya, jadi ini adalah masalah klinis ya di ruang gawat darurat. Jadi kunjungan ke IGD nanti ya, proporsi keluhan nyeri dada itu total kunjungan secara global ya, sekitar 5-8%. Dan lebih dari 50% itu kita lakukan angiografi itu normal ya. Jadi maksudnya itu tidak ada penyumbatan di pembuluh darah jantung dari pasien-pasien dengan keluhan ini. Jadi nyeri dada itu merupakan keluhan yang paling umum ya untuk dokter di IGD besok kalian ini sekitar 5-8%. Jadi ini adalah apalagi nanti kalian akan menjadi dokter triase ya, dokter yang di IGD. Jadi harus punya keputusan klinis ya, tentunya yang berisiko tinggi. Kenapa berisiko tinggi? Karena keputusan kalian di sini akan menentukan bahasanya ya, akan menentukan nasib pasien ini gitu. Kalau kalian berkata bahwa ternyata nyerinya ini ternyata kalian bilang misalnya, oh ini bukan dari jantung Pak gitu. Dan ternyata pasien itu meninggal karena sindrom koroner akut misalnya, karena ACS misalnya. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang mudah-mudahan sih tidak ada ya, tidak pernah lah barangkali karena ini fatal sekali ya. Jadi data terbaru bahwa mayoritas pasien yang datang ke IGD itu dengan nyeri dada yang tidak memiliki penyebab jantung. Tapi tetap kita harus menyingkirkan penyebab jantung. Gitu dulu ya, kata kuncinya itu. Jadi yang pertama tetap harus menyingkirkan penyebab jantung. Itu kata kuncinya ya. Jadi harus dipastikan dulu. Ya, jadi tentunya ini apa? Bagaimana mengelola pasien ya dengan nyeri dada yang tidak berasal dari apa? Jantung ya. Tentunya di kenapa kalian besok sulit ya? Karena tidak semua dari teman-teman di sini, adik-adik di sini nantinya akan memiliki lab yang menunjang. Contoh cek troponin misalnya. Kalau EKG saya kira sudah ada ya. Ataupun tindakan-tindakan medik jantung ya yang diperlukan. Nah, di sini tidak ada. Jadi memang kardiak ini juga penting. Tapi lebih penting lagi adalah kalian bisa meyakini bahwa ini adalah bukan dari jantung.
Jadi definisi ya, kita sebut dengan non kardiak NCCP ini non kardiak chest pain ya. Jadi adalah ya seperti saya dikatakan di awal, dia adalah diagnostik eksklusi. Eksklusi tahu ya. Jadi diagnostik yang kita harus nyingkirin dulu nih, dia bukan jantung. Nah, baru kita berpikir bahwa oke lah, karena tidak ada masalah di jantung, dari EKG-nya bagus, kemudian dari clinical symptom-nya tidak khas lah ya untuk jantung ya. Komorbidnya juga tidak ada mengarah ke jantung, misalnya tidak ada DM, tidak ada hipertensi, riwayat keluarga oke, tidak ada obesitas, kegemukan, overweight. Oke, kalian kita bisa mulai menyingkirkan diagnosa itu. Baru kita berpikir diagnosa nyeri dada yang bukan jantung atau NCCP atau non kardiak ini sebagai diagnosis yang kita labeli pada pasien ini. Evaluasi yang memadai ya EKG saya kira kalian bisa. Kalau biomarker jantung ya mungkin tidak semua ada ya. Kemudian stress test ya atau angiografi juga tidak semua ada ya. Ketika pemeriksaan ini semuanya normal, tapi tetap mengeluhkan nyeri, nah itu yang disebut dengan NCCP atau non-cardiac chest pain. Nah ini penting ya. Jadi paling yang bisa kalian lakukan adalah EKG. Kalau itu sifatnya di puskesmas atau rumah sakit tipe C atau tipe D ya. Tipe C dan tipe D bisa sih kalau memang pasien itu di rumah sakit ada labnya dan memang mungkin pasien yang bisa di cover ini ya asuransi barangkali ya atau umum. Ini alur diagnostiknya yaitu harus ada kita lihat ya investigasi nyerinya berulang ya, kemudian hasil evaluasi kardiaknya normal tadi EKG-nya bagus, troponinya bagus ya. Atau dia terdiagnostik suatu sindrom koroner akut ya. Jadi tadi ada EKG, ada enzim tadi, dan dari anamnesis yang saya bilang tadi. Jadi sekali lagi bahwa NCCP ditetapkan sebagai diagnostik eksklusi ya. Jadi tidak boleh menjadi diagnostik di pertama atau di awal. Ya, kalau kalian mendiagnostik nyeri dada non kardiak di awal, berarti kalian salah. Gitu. Jadi pertama kali harus yakin bahwa ini adalah nyeri kardiak negatif atau positif itu dulu. Kalau kalian sudah bisa menyingkirkan nyeri karena jantungnya, oh ini bukan, nah kalian boleh untuk apa namanya, boleh baru berpikir bahwa ini adalah nyeri yang bukan jantung, ya, karena resiko sangat tinggi. Nah, jadi eh, pentingnya kita harus meyakini bahwa dari EKG, dari enzim jantung, dan dari anamnesis. Nah, ini yang menjadi pegangan kalian ya, karena ini penting banget. Karena ini nanti akan ada, kalian akan berada di IGD ya, terutama saat intensif ya. Mungkin kalau saat koas gitu kan ya enggak, saat ini kan sudah tidak bisa pegang pasien full ya, jadi memang masih istilahnya masih apa ya, masih gandul lah gitu. Tapi kalau kalian sudah intensif besok, ya mau nggak mau kalian berada di front line. Nah, ini yang penentuannya di sini gitu loh. Jadi kalian harus punya insting yang kuat. Oh, ini bukan kardiak nih. Nah, berarti mungkin suatu non kardiak. Ya prevalensi nanti bisa dibaca ya. Jadi meskipun tidak mengancam jiwa seperti ACS ya, tapi ini sangat mengganggu. Dampaknya ya ini bisa dibaca ya komorbiditas psikiatri, kecemasan ya. Kadang pasien yang kecemasan dia merasa bahwa aku tuh apa namanya kayak merasa bahwa kok ini ya, kok masih ada nyeri dada ya, kenapa nanti kita akan bahas di selanjutnya. Tentunya penurunan kualitas hidup ya, gitu. Oh, untuk beban apa namanya beban ekonomi ya tentunya kalau dia pakai pakai apa namanya asuransi ini ya. Kalau dia beban ekonomi sangat mengejutkan ya bahwa evaluasi diagnostik dari nyeri dada sebagian besar berakhir sebagai NCCP. Ini memakan biaya ya. Jadi kan tadi saya katakan eksklusi. Jadi kalian harus melakukan tindakan pemeriksaan biomarker, angiografi, stress test. Nah itu kan perlu uang ya, perlu biaya yang tidak murah. Nah itu. Oke, kemudian ya ini sudah.
Nah, ini memahami mekanisme dasar ya. Berarti tentunya yang prinsip utama adalah yang tidak bisa ditawar adalah mengeksklusikan etiologi jantung yang mengancam jiwa. Bagi dokter umum, alur pikir ini harus sistematis ya. EKG dan troponin. Itu kuncinya. Kemudian harus tepat dan cermat ya, karakteristik nyerinya ya, tipenya bagaimana nyerinya ya, seperti tertindih beban berat, batu ya di dada sebelah kiri, kemudian nyeri seperti berat ya. Kalau nyeri jantung tuh seperti ketimpa batu berapa ton nah tuh, neken gitu ya. Durasinya ya, kemudian penjalannya sampai ke lengan kiri, menjalar ya. Nah, ini juga dan faktor-faktor risiko kardiovaskuler yang tadi saya katakan obesitas, merokok, ya, kegemukan, jarang olahraga, diabetes, hipertensi, ya, atau riwayat keluarga, ya. Nah, ini faktor risiko nih, ya, terutama kalau sindrom metabolik, misalnya lingkar perut. Nah, itu juga faktor risiko kardiovaskuler. Nah, evaluasi setelah anamnesis tadi, evaluasi berikutnya adalah stres test ya atau angiografi. Oke. INOCA atau MINOCA itu ya adalah ischemic with non-obstructive coronary artery ya. Pasien wanita ya seringkali mengalami ischemic miokardiak ya dengan angiogram koroner yang bersih ya. Ini dia memang ada spasme koroner sih, tapi tidak ada obstruktif ya. Oleh karena itu diagnosis yang tadi nyeri kardiak chest pain tadi, non kardiak tadi secara ideal ditegakkan ketika evaluasi jantung menyeluruh, menyingkirkan penyakit koroner ya, baik yang mikrovaskuler atau epikardium. Ya ini ya, uji lanjutan tadi kita pikirkan ada stres atau angiografi ya. Keputusan misalnya ada ACS, apakah ada SD elevasi ya atau non SD elevasi yang positif ya, resikonya dicari troponinnya tadi ya, SD elevasi atau troponinnya positif, kemudian anamnesis. Ini juga ya evaluasi yang negatif, kita lihat patofisiologi, kita lihat setelah dievaluasi bahwa yakin nih misalnya adik-adik bahwa oh ini bukan kardiak atau kardiaknya adalah negatif. Sudah yakin ya nanti harus melalui tahapan-tahapan tadi, sudah benar-benar yakin, baru kita fokus mencari diagnosis banding dari penyebab NCCP atau non-cardiac chest pain-nya. Secara garis besar ada dua ya, esofageal, ini jalurnya ya, dan non-esofageal. Kalau penyebab penting adalah dari esofagus biasanya ya, karena biasanya 60-70% itu dari situ. Nah, apa aja tuh yang dari daerah esofagus? Ternyata dari penelitian tuh ada GERD ya, related atau gangguan motilitas ya, atau hipersensitivitas ya, atau tadi yang non esofageal ya. Jadi GERD ini ternyata cukup mendominasi atau gangguan motilitas. GERD ya sebagai penyebab yang paling besar nih, yang biru tua nih, hampir lebih dari 50%. Ya ini adalah penyebab esofageal ya, 62 ada nyeri reflux ya, kemudian gangguan motilitas, hipersensitivitas visceral ya, kemudian atau penyebab lain, esofagitis, trauma dan sebagainya. Kalau penyebab yang bukan dari esofagus, bisa dari muskuloskeletal atau otot ya, ada spasme otot dada, itu sering, saya juga beberapa kadang gitu. Kayak mungkin dia salah posisi ya, itu ada juga. Misalnya pasien datang ke saya, kemudian dia mengeluh tuh dok, saya kok nyeri ya dok ya, daerah dada ini gitu. Ternyata dia habis melakukan misalnya, kita harus anamnesis ya, tanya, Pak habis ngapain? Oh ya dok, saya habis angkat barbel, angkat jemuran, angkat beban, tapi saya belum pemanasan. Nah, kalian harus nanya, apakah dia kecemasan? Ada juga pasien yang merasa bahwa dia tuh nyeri aja dadanya. Ternyata dia gangguan apa? Psikogenik ya, atau psikiatri. Ya padahal nggak ada apa-apa gitu. Tapi ingat, ini kita berbicara NCCP di sini jika sudah kita singkirkan penyebab jantung. Atau paru, ini sering juga ya, pleuritis, pneumonia, atau emboli paru, ini hati-hati juga ya. Jadi pada saat pasien kalian datang ke IGD, ingat bahwa tadi ya, kardiak kita singkirkan, setelah kardiak kita singkirkan, kita berpikir bahwa ini adalah yang atas atau yang bawah. Apa ada infeksi, apa ada trauma, apa dia habis menelan
percobaan bunuh diri. Nah, itu kan harus tahu apa pleuritis atau emboli paru. Ini emboli paru bahaya juga, ya. Apakah dia suatu ulkus peptikum atau kolesistitis, radang pada kandung empedu, atau pankreatitis. Kita lihat, wah, pasiennya ada ikterik apa enggak. Jadi harus benar-benar teliti, ya. Itu. Jadi di IGD, kalau kalian ragu-ragu, lebih baik kalian itu apa ya istilahnya itu agak bukan tidak cepat ya, tapi gimana ya? Cepat tapi teliti gitu loh. Jangan terburu-buru ya. Jadi itu penting dan kalau kalian masih ragu, tungguin itu pasien ya. Itu penting. Ya itu dia sama saja tadi. Jadi ini keluhannya konsepnya ya dia sering tumpang tindih jadi agak sulit ya antara apa sih nih gitu. Nah ini yang agak sulit ya. Tentunya ini perlu pengalaman juga. Tadi ya ada GERD, dia hipersensitivitas, misalnya dia apa namanya paparan tadi ya, asam ya, habis makan apa, itu pasien tidak kasih tahu ya. Pasien itu rata-rata nggak ngaku. Dah, jadi kalian jangan dalam ya jadi dokter tuh jadi detektif juga sih. Jadi rata-rata tuh diem. Kalau kita punya teknik untuk membongkar istilahnya apa ya, membongkar apa yang sebelumnya terjadi. Nah, itu memang harus punya skill ya. Kita harus ini, oh ternyata habis makan seblak, habis makan apa, nah, itu kadang-kadang juga ada, habis makan apa pedes, nah, dan sebagainya. Nah, ini juga apa namanya menimbulkan eh, apa menimbulkan berbagai macam diagnostik, ya, ini penting. Ini kecemasan ya, seperti tadi saya katakan ya, GERD atau motilitas stres ini akan meningkatkan persepsi reflux ya, mengganggu motilitas dari esofagus ya. Jadi tadi saya katakan ada GERD ya, ada hypersensitivity, ada kecemasan, psikosomatik ya, anxiety. Nah, itu harus benar-benar. Ya, kita katakan ini mungkin siklus setan lah bahasanya ya. Jadi dia perasaan rifleks ringan, kemudian nyeri dada, kecemasan, dan muter aja terus ya. Ini menjelaskan mengapa mengobati GERD saja dengan PPI seringkali gagal. Jadi kita mengobati GERD-nya aja dengan PPI, misalnya lansoprazol, pantoprazol, itu seringkali gagal karena kita hanya mengontrol asamnya, tapi belum mengatasi penyebab yang lain. Ini sudah pernah saya bahas ya waktu itu ya, kriteria Roma 4 ya, nanti GERD brain direction ya atau reflux hypersensitivity. Nah, ini juga gangguan nyeri dada fungsional ya. Nanti dibaca lagi. Ini GERD sebenarnya waktu itu sudah ya. Jadi GERD sebagai penyebab utama ya 50 sampai 60% dari kasus SCP adalah penyebabnya GERD. Ya, nanti bisa dibaca. Jadi pikirkan esofagus dulu, kemudian pikirkan GERD terlebih dahulu. Setelah evaluasi kardiaknya negatif. Ya, ini GERD yang nanti bisa dibaca, baik iritasi kimia langsung, ya, atau acid pocket, ya, lapisan asamnya tidak terbuffer, ya, di atas makanan ini rentan sekali. Dan serabut saraf dari esofagus dan jantung. Ini adalah konvergen ke segmen medula spinalis yang sama, T1 sampai 5, ini menyebabkan nyeri alih. Nah, ini yang apa? Dia sering viscerosomatik ya, mirip-mirip. Ini ya, jadi ada kantong asam acid pocket di sini nih ya. Ya, ini juga nyeri alih. Peran reflux ya. Misalnya nih ya, dok saya sudah minum omeprazol tapi masih nyeri tidak hilang ya. Jadi tidak semua reflux itu bersifat asam. Nanti ini bisa dibaca. Oke, juga sama ya. Pasien yang mengalami gejala nyeri dada, heartburn ya, dipicu oleh episode reflux. Ini yang hypersensitivity ya. Ada dilaktasi ruang antar sel, ya peningkatan permeabilitas dan sensitivitas perifer. Ya, bisa dibaca ini ada namanya konsensus Lyon ya, Leon. Ini adalah endoskopi normal tidak menyingkirkan GERD. Mayoritas pasien GERD memiliki endoskopi yang normal atau NERD ya. Ya, diberikan adalah contohnya ya kalau kalian misalnya nih di tempat yang misalnya di pedalaman ya dan kalian yakin nih kayaknya ini GERD nih waktu kuliahnya dokter Yongki misalnya.
Ya kalian bisa menggunakan uji PPI ya, omeprazol 20 sampai 40 mg. Mungkin ambil 20-nya dulu ya 2 kali sehari selama mungkin dicoba dulu 2 minggu bisa ya. 2 minggu sampai 4 minggu jika dia membaik ya. Ini kemungkinan dia penyebabnya itu GERD ya. Namun intervensi harus cermat dan mempentingkan berbagai kemungkinan jika terapi gagal. Nah, jika tadi GERD itu berlanjut, tentunya juga harus dilakukan endoskopi dan lain sebagainya ya. Kalau GERD, oke. Ini gangguan motilitas esofagus ya. Setelah menyingkirkan GERD sebagai apa penyebabnya ya, kelompok patofisiologi lainnya itu gangguan motility esophagus ya atau EMD ya. Apa namanya? Esophagus motility disorder. Jadi esofagus ini adalah organ yang sangat terkoordinasi. Dia mendorong makanan. Ini penting sekali. Ini kuliah ini penting banget. Jadi sangat aplikatif dan basic gitu loh. Basic itu penting banget. Karena kalau kalian tidak bisa memahami ini, nanti jadi dokter biasanya kurang kurang baik sih. Karena ini sangat-sangat penting ya. Ini akan banyak sekali ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Jadi pasien datang tuh rata-rata nyeri. Pasien datang ke IGD. Coba nanti kamu lihat ya. Kalau enggak, paling banyak itu sesak. Kemudian nyeri kepala, misalnya mual muntah. Ya, mual muntah tuh dari gastrointestinal biasanya area ini. Kemudian dia apa namanya nyeri ya, nyeri baik itu nyeri dada yang kita bahas ini ya, nyeri dada ada atau nyeri dada tadi siapa penyebabnya ya bisa karena jantung atau non jantung nyeri abdomen. Nah, itu sering sekali ya pasien-pasien itu datang ke IGD. Ingat bahwa kalian besok menjadi lini pertama ya di IGD. Jadi harus benar-benar cermat dalam apa namanya melihat ini ya. Kira-kira yang mana? Gangguan mobilitas ya. Jadi ini esofagus yang sangat lunak, usia mendorong makanan, ya, peristaltik dan mencegah si lambung naik. Oke. Ya, kapan kita curiga ada gangguan mobilitas misalnya? Ketika dia mengalami disfagia, ya. Jadi ini penting ya. Gangguan ini saya juga ada pasien lagi saya rawat dengan ini esophageal motility disorder. Ya, jadi di esofagus dia kan akan mendorong makanan ke bawah. Ya, dan mencegah isi lambung naik karena di lambung itu ada namanya lower esophageal sphincter atau LES. Nah, spasme ini penting ya, kontraksi otot ini jika terlalu kontraksi otot polos esofagus yang terlalu kuat atau tidak terkoordinasi mirip kram otot. Kegagalan mendorong ya ini menyebabkan penumpukan dan regangan dinding. Ya, jadi esofagus itu dia lunak ya terkoordinasi gerakannya sehingga kalau dia gagal mendorong ke bawah ke lambung otomatis akan menimbulkan banyak gejala ya. Ingat nih pasiennya Dek, diingat-ingat ini sering ya. Jadi kalau kalian eh, tidak mendengarkan malam ini ya sangat rugi ya, karena ini penting sekali ya. Ini modal, jadi saya kira kalian harus serius ya kalau mau jadi dokter. Pilihannya cuma satu, jadi dokter harus pinter. Kalau nggak pinter percuma, percaya sama saya. Ya percaya sama Allah, tapi tetap harus mendengarkan kata guru. Kalian harus jadi dokter, pilihannya cuma satu, harus pinter gitu. Kalau nggak pinter, percuma gitu. Ya, jadi satu baca terus ya. Ini penting ini, kapan curiga gangguan motilitas ya, misalnya disfagia atau kesulitan menelan ya. Pasien itu suka sulit menelan ya, makanan padat, eh, makanan cair misalnya, apalagi padat. Atau ada odinofagia nih, jadi saat menelan. Nah, ini kemungkinan adanya apa tadi? Esophageal motility disorder ya, IMD. Nah, ini harus hati-hati. Kemudian adanya ini tidak usah lah, ini kan untuk teknologinya ya, untuk pemeriksaannya. Ini juga tidak usah, ini nggak usah. Nah berikutnya, tadi kan kalau yang kita lihat ada GERD, ada gangguan motilitas, ya, akalasia. Akalasia itu adalah sumbatan, nih, seperti gambar di kiri ini. Dia menyempit, ya. Jadi makanan yang masuk itu tidak bisa. Nah ini juga
karena apa? Sphinkternya gagal relaksasi, ya, badan esofagusnya itu gagal melakukan peristaltik gitu. Oke, oke. Ini adanya apa? Obstruksinya enggak usah, enggak keluar, ini bukan porsinya ini kalian. Tapi ya cukup tahu juga ya. Oke, ini enggak usah. Ini adalah hiperkontraktil esofagus, Jackhammer, ini juga enggak usah sih, ya. Ya, ini antara normal ya. Akalasia ini juga enggak usah. Jadi memang tumpang tindih juga ya antara GERD tadi dan apa? Esophageal motility disorder. Nah, ini gangguan motilitas ya, sering tumpang tindih. Jadi yang mana ya ini penyebabnya gitu. Banyak pasien yang mungkin memerlukan terapi kombinasi ya, PPI ya, dan terapi menargetkan motilitas seperti smooth, muscle relaxant atau neuromodulator. Ini adalah gangguan vaskuler ya, jadi ada fungsional atau hipersensitivitas reflux ya. Ini saya kira tidak usah, cukup tahu aja, nanti dibaca bisa. Oke, tidak usah. Nah, yang kedua adalah etiologi yang non-esofageal. Tadi kita sudah berbicara bahwa satu, kalau dia bukan kardiak, berarti penyebabnya adalah non-kardiak. Nah, non-kardiak itu ada apa aja? Paling banyak adalah GERD. Yang kedua adalah gangguan motility sorry. Kalau berbicara untuk non-kardiak, kita berbicara yang esofageal dan non-esofageal. Esofageal itu ada apa aja tadi? Ada GERD, ada motility disorder, ya. Dan satu lagi adalah yang paling sering akalasia tadi juga ya. Ya, oke. Nah, sekarang kalau kita berbicara untuk non-esofageal adalah faktor muskuloskeletal, otot dan skeletal ya. Dan psikologis ini adalah yang non-esofageal. Jadi tidak berhubungan tuh sama katupnya, sphinkternya, tidak berhubungan sama esofagusnya. Nah, berarti dia non-esofageal. Ini sering juga. Ya, jadi prevalensi ini mencapai 10-20% untuk yang NCCP. Misalnya apa kostokondritis dan sindroma Tietz ya adalah inflamasi non infeksius pada kostokondrial junction ya. Ya ini tapi agak jarang sih. Miofasial. Nah ini trigger point pada otot-otot dinding dada ini sering nih. Interkostal, pectoralis, sternalis ya. Nah, ini sering. Trigger point adalah pita otot tegang, ya, ototnya tegang dan hipersensitif itu menyebabkan nyeri alih, ya, karena ada iritasi iskemik atau iskemik vokal, ya, energinya menyebabkan sensitisasi dari nociceptor otot. Ya, ini gold standarnya adalah mendiagnosis itu adalah dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, ya. Nyeri sering disebabkan oleh gerakan spesifik. Nah, ini seperti tadi saya bilang kan, ada memutar badan. Nah, jadi ini penting sekali. Ini kalau nggak dengerin rugi. Ya, jadi kamu tanya gini, coba bapak atau ibu nyirinya pada saat apa? Oh ya dok, pada saat saya mengangkat tangannya sebelah kanan dok. Aduh, aduh, aduh. Nah, dah itu berarti kemungkinan besar dia bukan nyeri yang kardiak atau bukan dari esofagus atau memiringkan ke kanan atau ke kiri kok. Aduh, aduh, aduh. Nah, biasanya gitu. Biasanya kita tanya ya, dia bilang, oh ya dok, saya habis gendong cucu, habis ngangkut apa, nah itu. Atau menarik nafas dalam. Coba ibu tarik nafas, dia narik nafas kan. Aduh, 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 aduh. Nah, itu kemungkinan bukan. Ya, jadi masuknya ke bukan yang kardiak atau yang lain. Jadi kemungkinan besar adalah diagnostik dari muskuloskeletal. Ya, ingat. Ini penting sekali ya. Menarik nafas atau batuk. Nah, nyerinya timbul saat batuk. Nyerinya timbul saat menarik nafas dalam. Nyerinya timbul saat memutar gerakan badan atau posisi tertentu. Ini penting sekali. Ini kalau yang tidak cermat mendengarkan malam ini rugi. Sekali lagi saya bilang. Karena ini ilmu ini akan kepake banget nanti.
pada saat kalian praktek ya dalam tanda petik mencari apa ya? Ya mencari rezeki ya, maksudnya menggapai rezeki ya. Kalian kan juga berpraktek kan akan istilahnya bahasanya itu juga untuk finansial juga nantinya kan penghasilan gitu. Tapi kalau kalian dokternya hijab nggak pinter, nah ya pasiennya nanti mungkin datang sekali, habis itu ganti dokter. Tapi kalau kalian jadi dokternya pinter, itu pasien itu balik lagi. Jadi kalian mau lihat nih bahwa kalian itu sudah oke atau belum adalah dari kalian itu besok balik apa enggak. Kalau pasien kalian balik, berarti kalian bagus. Tapi kalau pasien kalian ya banyak yang nggak balik, baru terus, nah tanda tanya gitu. Ya, jadi ini penting sekali ya. Tanda patognomis ya, patognomonis ya adalah nyeri yang dapat dihasilkan dengan palpasi, contoh ditekan. Saya tekan ya Bu, waduh, nah, dah itu kemungkinan muskuloskeletal ya. Jadi sampai sini harus paham ya. Saya berusaha menjelaskan sejelas mungkin karena ini secara klinis kalian juga menjadi sangu kalian besok untuk menjadi dokter yang pinter gitu ya. Karena ini sering sekali juga udah makan ya udah residen itu kadang ya masih belum belum oke menurut saya ya. Karena ya mungkin dulu belajarnya nggak serius bisa. Nah ini penting ya, nyeri esofageal tadi dan versus nyeri muskuloskeletal. Nih kita contoh ya karakteristiknya nyeri esofageal yaitu menekan ya, difus menyebar, burning seperti terbakar. Kalau nyeri otot tajam menusuk terlokalisasi dengan baik. Pasien itu bisa menunjuk, waduh dok, pada saat digerakin dia bisa menunjuk dengan tangan. Ya, kemudian lokasi ya, dia biasanya kalau yang GERD itu retrosternal ya, sulit ya. Dia tidak pasti kalau dengan tangan itu biasanya dia kayak begini ya. Jadi agak nggak nggak khas gitu loh. Jadi sulit dia menunjuk dengan satu jari sulit. Kalau dengan apa? eh, dengan menunjuk satu jari sulit dia biasanya gini. Yang mana ya? Ya ini dok sekitar sini. Nah gini. Ini contoh dari apa namanya? Gini. Dia tidak bisa menunjuk. Itu sulit ditunjuk dengan satu jari. Tapi kalau yang nyeri muskuloskeletal contoh gini. Coba Bapak diangkat tangannya. Aduh, aduh, aduh. Nah, pada saat gini ya sekarang turun. Naik lagi Pak. Aduh. Nah, itu berarti muskuloskeletal. Kemudian dia gerak atau Bapak gerakan ke kiri dikit. Waduh. Nah, nyeri dok, nyeri. Nah, biasanya dia gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan nyeri ya. Bisa ditunjuk, dia bisa nunjuk pakai tangan. Nyeri visceral esophagus ya makan, kemudian pencetusnya ya dia tanya nih Bu habis makan apa, minum apa, berbaring setelah tiduran ya. Saya kalau kita nanya ya nggak bisa kan nanya, Bu Bapak Ibu sedang stres gitu kan. Nah kalian harus pinter nih gitu. Makanya kalian harus banyak belajar. Contoh misalnya stresnya ya tanya, eh, ada pasien saya koas juga ada. Misalnya, Dek, ini lagi musim ujian ya? Iya dok, lagi musim ujian. Gimana mau proposal ya? Gitu. Iya dok, ini lagi mau proposal. Nah, kemudian dia bisa mencetuskan ke gitu. Kalau yang tadi muskuloskeletal, gerakan tubuh, ya posisi dan sebagainya. Ya, jadi pada yang nyeri esofageal itu tidak dapat dihasilkan dengan penekanan atau palpasi. Kalau nyeri somatik ya sifatnya itu atau muskuloskeletal itu bisa. Berikutnya adalah peran faktor psikologis ini juga ya peran ya. Bagaimana kecemasan, depresi ya, depresi kecemasan juga bisa menimbulkan GERD. Ya, atau juga dia sering tuh fibromialgia ya, ada nyeri semua dan rasanya nyeri dada dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa menjadi faktor eh, diferensial diagnostik ya. Nah, ini siklus panik ya, panic attack. Nanti bisa dibaca bahwa stres akut dapat mengubah mobilitas esophagus. Orang kalau stres itu biasanya pergerakan esofagusnya juga tidak baik ya, akan menyebabkan spasme atau kontriksi yang hyperdynamic Jackhammer. Kecemasan ya, menurunkan volume pada filter nyeri di otak, membuat reflux. Ya, stres meningkatkan persepsi mirip gejala GERD, meskipun tidak selalu. Ya, jadi kesimpulannya bahwa
nyeri dada NCCP ini bukan diagnosis yang aman, ya. Ingat sekali lagi bahwa nyeri non kardiak chest pain atau nyeri dada non jantung atau non kardiak bukanlah diagnostik yang aman yang dapat diabaikan dengan santai-santai saja, kawan, gitu. Nggak bisa, ya. Jadi itu harus hati-hati. Bukan pula murni diagnostik psikosomatis. Jangan juga mudah-mudah, Bu, Ibu cuma stres aja nih, gitu. Nggak bisa. Kalian juga harus memastikan bahwa seperti yang saya katakan, NCCP itu juga ada esofagus atau non-esofagus. Kalau esofagus, pastikan dulu GERD, apakah gangguan motoritas atau hipersensitivitas visceral atau gangguan neuron. Ya, evaluasi ya, tadi algoritme ya, apakah perlu PPI, rujuk ya jika diperlukan pemeriksaan lanjutan. Memahami kegagalan. Kegagalan dalam pemberian PPI adalah petunjuk untuk beralih ke terapi neuron modulasi yang menargetkan hipersensitivitas saraf. Oke, untuk yang pertama ya sudah selesai. Kita lanjut ke berikutnya. Ya, untuk slide-nya udah ganti, Dek? Sudah, Dok. Oke. Ya, kita lanjut ke yang kedua ya. Jadi pendekatan diagnostik pasien ya, pasien dengan abnormalitas fungsi hati dan ikterik. Ya, jadi ini tadi kita sudah membahas ya tentang non kardiak ya. Oke. Sekarang kita ke teori berikutnya ya. Oke. Jadi ini adalah penting banget bahwa untuk kelainan fungsi hati atau liver LFT atau liver function test adalah salah satu temuan laboratorium yang paling sering dijumpai. Ini sering banget asli. Jadi kalian nanti bakalan akan sering banget ketemu dengan namanya transaminitis misalnya banyak sebutannya ya atau akut insuff liver ya. Jadi itu sering sekali kalian temui nanti ya 10-27,% hasil LFT-nya adalah abnormal ya. Ya sebab ini terutama dengan kenaikan transaminase yang ringan ya tidak menunjukkan gejala jadi cuma naik dikit aja. Jadi gejalanya itu tidak ada ya. Temuan ini seringkali insidental yang menentukan dokter umum adalah posisi klinis yang paling menantang. Jadi kalian itu adalah harus pinter, harus cermat, harus teliti. Kenapa? Ya karena kalian sebetulnya nanti yang akan mengarahkan. Aku mau sedikit cerita ya, Dek ya. Jadi sering sekali keterlambatan pasien itu karena ketidakcermatan teman-teman, misalnya dokter umum. Nah, sehingga kalian di sini harus benar-benar cermat. Oh, ini sepertinya ini ya dok ya, ini sepertinya ini ya dok ya, sepertinya ini adalah gejala kanker stadium dini, sepertinya ini adalah suatu gejala autoimun, sepertinya ini adalah suatu kelainan dan sebagainya. Jadi jangan semua itu diolah dengan gastritis dan dispepsia. Ketika kalian kan sudah saya ajari dispepsia, ketika dia sudah memenuhi kriteria Roma, wah ini 3 bulan, 6 bulan, kok belum ada perbaikan, kalian harus refer, harus merujuk. Gitu. Ini penting ya. Jadi sekiranya itu belum tertangani dengan baik ya, sifatnya kronis ya, ataupun diare, ataupun nyeri perut yang sifatnya terus dan tidak sembuh-sembuh, karena harus melakukan rujukan. Oke, dokter harus mampu membedakan antara temuan yang jinak yang dapat diobservasi ya, ataupun penanda penyakit. Nah ini saya bilang penyakit hati yang kronis dan progresif yang nantinya berpotensi serius. Gitu. Jangan-jangan dulu waktu diperiksa misalnya kok masih santai-santai aja, padahal sudah jelas nih ikterik. Ternyata akhirnya pasien harus ke IGD. Datang ke IGD di rumah sakit di atas, tipe di atasnya ternyata sudah hematemesis, melena. Nah ini hati-hati ya. Jadi ikterik hampir selalu menunjukkan patologi yang signifikan.
Berbeda dengan kenaikan liver function test ya, OT, PT, itu SGOT, SGPT. Ikterik sering mendorong pasien untuk mencari pertolongan medis ya. Ikterik menjadi manifestasi dan kondisi yang mengancam jiwa ya. Ya, ikterik atau kuning ya. Gagal hati akut atau insuf ya. Liver failure atau kolangitis ataupun keganasan. Contohnya adalah kanker pankreas. Jadi ingat sekali lagi, kelainan liver function test ini atau kelainan tes fungsi hati kalian harus sikapi walaupun dia itu adalah asimptomatik ya. Ya ini ya diagram ini adalah volume tinggi resiko. Contoh pasien asimptomatik tapi LFT-nya kok abnormal ya. LFT itu liver function test ya. Nah kalian ini lumayan ya 10 sampai 21%. Watchful waiting ya. Kalian bisa tunggu dan lihat. Oke deh, Bapak Ibu pasiennya. Bapak kontrol lagi ya, mungkin 1 minggu. 1 minggu kok masih, nah, berarti bisa dilakukan refer ke penyakit dalam ya. Kemudian ini pasiennya simptomatik plus ikterik. Nah ini berarti jelas volume rendah itu maksudnya kasusnya sedikit, cuman sedikit ya. Harus menghindari kemungkinan apa adanya red flags ya. Adanya obstruksi dan lain sebagainya. Penyebabnya adalah obstruksi, keganasan, gagal hati. Ya. Kemampuan untuk melakukan triase yang akurat. Nah, ini penting nih buat kalian ya. Triase itu penting. Kalian besok menjadi dokter di frontliner. Jadi kalian akan ditempatkan di puskesmas yang mungkin pasiennya ramai. Nah, kalau kalian tidak cakap ya, nah, itu kalian nanti rugi sendiri karena kalian akan bingung gitu. Dan ketika sudah bingung, kalian tidak akan tahu akan bertanya kepada siapa nanti. Nah, oleh karena itu mumpung sekarang masih S1 ya, belum koas, kalian harus belajar sekuat mungkin untuk memperkuat basic dasar klinisinya. Nih ya, kemampuan melakukan reaksi akurat ya adalah menenangkan mereka yang tidak berisiko ya, memantau kompetensi investigasi dokter umum. Ya, jadi adanya kemungkinan ya pentingnya deteksi dini ya, data beban global penyakit, ya, ini beban hepatitis ya, sirosis. Nah ini juga menjadi apa namanya beban global ya, burdens of disease ya, ini juga ini. Jadi MASLD itu adalah metabolic dysfunction ya, associated steatotic liver disease ya, ini atau non-alcoholic fatty liver disease bahasanya. Ya, jadi metabolik ya karena adanya penumpukan lemak ya, NAFL ya, gitu. Jadi NAFL ini adalah pembunuh senyap ya. Jadi pasien kadang gemuk, nah ditemukan OTPT yang meningkat, ternyata ada NAFL, non-alcoholic fatty liver disease ya. Kalau yang hepatitis juga ini ya, hepatitis B, C, kalau sirosis juga ya, angkanya meningkat. Data statistik ya, ini dari jurnal-jurnal ya, 2 juta kematian per tahun akibat penyakit liver dari Asrani et al. Ya. Kemudian 1,1 juta kematian per tahun akibat hepatitis B dan C, WHO 2024. Kemudian 1,5 dari 1000 itu prevalensi ikterik dewasa di layanan primer, ini 2025 datanya. Ikterik jarang terjadi sehingga setiap kasus harus dianggap serius sampai terbukti sebaliknya. 27 pasien ikterik dengan primer memiliki keganasan ya, pankreas, Nigelson et al. 58% peningkatan sirosis. Nah, ini dari tahun 90 ke 2021. Jadi upaya pencegahan di layanan primer sangat dibutuhkan ya. Jadi penting buat adik-adik semua besok ya, memantau secara akurat ya, apa sih penyebab sirosis ya. Jadi bisa dicegah sejak awal. Wah, jangan-jangan penyebabnya paling sering hepatitis B misalnya. Nah, ini kalian harus bisa melakukan deteksi dini, kemudian pencegahan. Itu yang akan kalian lakukan nanti pada saat kalian terjun ke masyarakat. Gitu. Ya ada NAFL ya, penyebab paling umum dari LFT yang abnormal. Setiap dokter umum harus memiliki strategi untuk mendiagnosis dan mengelola NAFL ya, lifestyle ya, Bu, Pak.
Jangan gemuk-gemuk ya, seperti saya nih. Ya, six pack misalnya gitu kan. Nanti kan ini kan sekarang kan banyak yang sehat-sehat ya, yang udah mulai nge-gym gitu. Boleh ya olahraga. Ini Bu, kayak saya nih misalnya udah olahragawan. Kalian harus beri contoh gitu ya. Oke. Ini nggak usah, nanti ini oke, apa yang kita ukur, oke. Tes fungsi hati ya. Jadi fisiologi hepar ya, bahwa hepar itu adalah pabrik metabolisme tubuh. Ya, jadi cara baik untuk mengajarkan melatih ya adalah menganaloginya seperti pabrik industri tubuh ya. Hepar bukanlah organ tunggal. Dia adalah kompleks proses ya, punya tiga fungsi utama apa, Dek? Satu, metabolisme dan detoks. Yang kedua, sintesis. Dan yang ketiga adalah pengeluaran atau ekskresi. Metabolisme apa aja sih? Racun, ya. Dia akan mengambil zat-zat tuh di liver itu, obat-obatan, amonia, bilirubin. Jadi, buat pasien-pasien kalian yang suka misalnya alkohol lah, alkohol kan tuh full tuh, lemaknya tinggi dan minum alkohol buat ya, akhirnya dia rusak livernya ya. Ya akan mencoba menjadi bentuk yang ini disimpan di empedu ginjal dan sebagainya. Ya pengolahan limbah atau pemurnian. Ya kayak saringan lah di liver itu. Sintesis hepar juga memproduksi protein vital ya seperti albumin, kemudian faktor-faktor koagulasi. Nah, inilah mengapa kok apa kalau kita bermasalah dengan liver itu juga gangguan nanti ya ada pada gagur faktor-faktor koagulasinya. Kemudian ekskresi ya, dia membuang produk sisa ya bilirubin yang sudah dikonjugasi ke dalam empedu dan empedu mengeluarkan ke sistem kanalikuli biliar dan akhirnya menuju ke usus. Tiga fungsi utama dari liver. Oleh karena itu jaga baik-baik liver kalian ya. Jangan makan-makan yang nggak benar. Tiga cara penyakit hati ya, misalnya penyakit-penyakit di liver ya akan merusak ya. Adanya kerusakan hepatosit ya. Saluran pembuangannya tersumbat misalnya dari liver ya kan akan membuang ke mana kandung empedu, empedu akan ke produk ke usus, nah ini menumpuk, nah ini juga terjadi kerusakan. Atau gagal hati sehingga produksi dari albumin atau faktor koagulan juga tidak bisa dibuat. Ya, jadi metabolisme bilirubin juga penting untuk memahami apa kunci daripada metabolisme bilirubin. Proses ini dibagi menjadi prehepatik, hepatik, dan poshepatik. Nanti kalian bisa baca ya. Jadi alur metabolismenya ya dimulai dari sistem retikuloendotelial atau di limfe ya atau limpa atau lian ya. Sel darah merah tua itu umurnya 120 hari dipecah ya menjadi heme, biliverdin, biliverdin menjadi biliverdin indirect. Biliverdin indirect ini akan bersifat lipofilik dan beracun. Dia akan berikatan dengan albumin untuk menuju ke hati. Nah, ini yang hepatik ini. Jadi ini ada prehepatik. Apa artinya prehepatik? Sebelum menuju ke liver. Kalau hepatik artinya apa? Ada di dalam liver. Kalau poshepatik ya tadi ya, bilirubin yang akan disalurkan ke empedu, empedu akan disalurkan ke usus. Oke. Prehepatik tadi di limfa, hepatiknya di liver, dia akan mengambil uptake bilirubin indirect dari albumin ya. Kemudian setelah itu akan mengubah menjadi bilirubin direct. Jadi di hepar ini akan merubah bilirubin indirect atau unconjugated menjadi bilirubin direct atau bilirubin conjugated. Nah, oke, selanjutnya setelah keluar dari liver akan menjadi poshepatik ya. Poshepatik ini disekresikan tadi ke kantong empedu akhirnya ke usus. Usus akhirnya menjadi feses ya akan memberikan warna. Oke. Implikasi penting apa? Kalau bilirubin indirect, indirect berarti sebelum liver ya, dia tinggi berarti ada masalah sebelum hati prehepatik atau hati gagal melakukan konjugasi ya. Misalnya pada kejadian apa? Anemia atau hemolitik ya. Kalau hepatik itu bilirubin indirectnya tinggi bisa karena gagal konjugasi ya. Kalau bilirubin directnya tinggi berarti
hati itu telah melaksanakan tugasnya, tetapi tidak bisa mengeluarkan. Jadi kalau yang directnya yang tinggi itu ada kerusakan di setelahnya. Ya, jadi prehepatik itu sebelum masuk ke liver atau hati. Nah, kemudian dari sebelum liver itu namanya unconjugated dirubah menjadi direct di dalam liver. Direct itu akan dibawa ke empedu, salurannya akan ke usus. Tapi kalau dari liver itu ternyata kok hasilnya tinggi, enzimnya directnya tadi, berarti ada sumbatan di post hepatik. Post hepatik apa? Misalnya saluran empedunya tersumbat karena batu, karena tumor pankreas, ya, gitu. Kalau penyebab dari bilirubin directnya tinggi tadi mungkin ada hepatitis, ya, kerusakan yang menyebabkan livernya rusak. Tesnya apa aja nih ya? SGOT, SGPT, ya, itu yang paling mudah dan bisa dilakukan, atau albumin, ya, atau INR. Kenapa INR? INR itu untuk mengukur faktor pembekuan darah, ya, ini juga penting dilakukan. Tadi kenapa? Karena kan liver juga fungsinya adalah untuk faktor koagulasi, ya, nah, atau pembekuan darah. Nah ini ya, kita lihat nih hepatoseluler itu berarti ada di levernya, ALT, ya, ALT, AST, ya. Jadi ada alanin aminotransferase atau aspartat amino. Nah ini ya. Nanti ALP, ya, ini hepatoseluler kolestasis. Jadi ALT, ASP, ya, SGOT, SGPT, dek, nama lainnya, dek, jangan bingung, ya. ALT, SGOT, SGOT, SGPT ini. Lokasinya ya di situ, kalau ALT atau alanin aminotransferase di sitoplasma hepatosit. Ini adalah hepatoseluler, berarti sel-sel di hepar rusak. Kalau kolestasis, kole itu berarti ada sumbatan di kantong saluran empedu. Yang kita cek apa, adik-adik, adalah ALP, alkalin fosfatase, dan GGT, gamma glutamil transferase. Kalau tes fungsi sistemik dengan albumin atau tes SGC dengan PT, INR, bilirubin. Yang ini tadi ya, SGOT, SGPT ini khas sekali ya. Ya ini juga ya. Oke. Alkalin fosfatase ya, ini juga di empedu tadi, GGT juga. Albumin ya, jadi ada sempat sintesis albumin ya. Oleh karena itu albumin bukan penanda baik untuk penyakit hati yang akut. Nah, ini adalah tes bilirubin ya, direct indirect. Ada kan nanti kita mau ngecek nih bilirubin total, bilirubin indirect, direct. Nah itu juga. Ya ini tes manakah kita lihat ya. Jadi periksa nih SGOT, SGPT, alkalin fosfatase, gamma glutamatase, dan bilirubin GGT ya. Apakah hanya bilirubinnya meningkat misalnya? Oh ya, berarti polanya hiperbilirubinemia. Jika tidak bilirubin tidak hanya bilirubin yang meningkat, apa lihat nih ada ALT, SGOT, SGPT yang naik lebih tinggi, kemungkinan pola kerusakan hepatoselulare atau liver. Oh, ternyata ALP-nya dan GGT-nya yang naik, itu kemungkinan sumbatan atau pola kolestasis. Pendekatan pasien dengan jaundice atau ikterik ya. Jadi ikterik adalah tanda klinis yang khas, ya, adalah penting ya, terutama bagi seorang dokter umum ya, sebagai red flag diagnostik ya, adanya suatu yang bermasalah. Kita lihat ikterik pemeriksaan jaundice ya, dengan pewarnaan kuning pada kulit, membran mukosa, atau sklera yang ikterik sebagai deposisi bilirubin. Ikterik secara klinis, ingat, baru terlihat jika serum bilirubin total melebihi 2,5 sampai 3 mg per desiliter. Sklera tetap tempat yang pertama dan paling andal untuk melihat ikterik. Ini tadi sudah ya, 3 kategori, ya, ada prehepatik ya, kemudian ada hepatik dan post hepatik.
Nah, ini gejala-gejalanya kita lihat onset dan durasi, tanyakan sejak kapan kuningnya, muncul tiba-tiba atau perlahan. Kalau akut ya biasanya batu atau hepatitis viral yang akut atau DILI ya. DILI itu misalnya pasien-pasien yang TB misalnya dikasih obat ya dia bisa mengalami DILI. Intinya karena drug induced liver injury kepanjangannya. Atau kronis ya, kronis itu berarti sifatnya bisa minggu, lebih dari 7 hari atau berbulan-bulan. Wah, kalian ini tugasnya ya. Kalau sudah kira-kira belum membaik, segera refer. Jangan-jangan dia keganasan tadi ya, atau sirosis atau hepatitis kronis. Gejala konstitusional, ada demam, berat badan turun. Nah, ini penting. Kalau ada demam, ada ikterik, ada nyeri perut, dia trias karkot atau kolangitis. Emergency, nih. Kemudian ada penurunan berat badan atau ikterik tanpa nyeri. Ikterik tanpa nyeri, nah itu hati-hati ya, suatu keganasan cabut pankreas. Nyeri, apakah ada nyeri perut? Jika ya, di mana? Nah, ini pemeriksaan. Nanti saya kasih ya, ini bisa dibaca, ini penting nih. Warna urin, urinnya gelap seperti teh. Nah, itu ya. Gatal-gatal di seluruh tubuh tanda khas kolestasis, ya gatal-gatal. Jadi jangan nanti pasien kalian datang ke kalian, kuningnya masih slide, jadi itu masih dikit gitu. Tapi terus kalian ada pasiennya ada gatal-gatal juga. Dan kalian lupa menanyakan gejala urin dan fesesnya. Atau nyerinya. Atau penurunan berat badannya kalian lupa. Berarti lolos ya. Padahal itu tanda khas dari kolestasis ya. Gatalnya itu. Dikiranya dermatitis. Kalian ngeresepinya cetirizin. Sama obat andalan nanti biasanya apa? Metil. Nah, gak pas kan? Gitu. Nah itu dia. Kalau kalian itu tidak smart, ya, tidak cakap dalam menegakkan diagnostik, ke belakangnya salah kaprah. Pasti salah kaprah. Gitu. Faktor resiko, kalian cek apakah ada obat herbal, suplemen, alkohol, transfusi, dan lain sebagainya. Ya. Nanti bisa dibaca. Riwayat keluarga, ada yang mirip-mirip enggak? Pemeriksaan fisik ya, ada demam, hipotensi, takikardi, status mental kalian lihat. Karena ensefalopati hepatik juga sebagai gagal hati akut ya. Stigmata penyakit sirosis kronis kalian lihat ya, spider nevi, ginekomasti dan sebagainya. Ya, ini contoh nih ya tadi ikterik ya. Kalian lihat nih, ini penting pada penyakit hati yang kronis ya. Kalian lihat ya tadi ikterik disebutkan adanya spider nevi, ginekomasti ya. Adanya atrofi musculus temporalis ya, palmar eritem, kemudian asites, splenomegali. Nah, ini harus bisa dilakukan pecah basic. Ya. Hepatnya ukurannya bagaimana, splinnya bagaimana. Nah, ini nanti penting. Tanda Murphysen juga itu penting. Ya, cek bilirubin ya, apakah dominan, bilirubinnya mana. Indirect, kalau indirect berarti di sebelum lever. Kalau direct berarti ada di levernya. Oke. Gitu. Ya, pola labnya nih biasanya. Peningkatan bilirubin indirect ya. Biasanya LFT, AST normal ya. Misalnya pada prehepatik ya. Ini pada kasus-kasus hemolisis. Ini kalau yang kasusnya hiperbilirubinemia direct nih ya, kita lihat ya. Ada dua tipe pada hiperbilirubinemia yang direct ya. Apakah dia dominan, hepatoseluler, apakah kolestatik. Kan tadi sudah terangkan ya. Dari ALT, ASGOT, atau AST ya. Pola B adalah kemungkinan ini ALP dan GGT meningkat. Berarti sumbatan dari pole. Pole adalah saluran empedu. Oke. Kalau hepatoseluler yang dominan, penyebabnya kemungkinan virus ya, A, B, E, DILI, hepatitis alkoholik, hepatitis autoimun, ya, alkohol, dan sebagainya. Oke, kita lanjutnya adalah ya, dengan USG ya, kita lihat apakah ada obstruksi hepatiknya atau USG saluran empedunya ya kita lihat ya. Jadi pasien asimptomatik tanpa gejala dengan LFT yang abnormal, yang insidental, ya. Apakah pasien yang memang bergejala khas dengan keluhan terutama ikterik? Pendekatan pasien yang tidak ada gejala, gimana? Caramu bekerja bagaimana? Ini adalah skenario yang cukup sulit. Ya, pasien merasa baik-baik aja,
tapi OTPT-nya naik ya. Jadi kalian tugasnya apa sebagai dokter? Menyingkirkan atau mengidentifikasikan penyakit hati kronik ya, karena dia tidak bergejala. Seperti tadi navel, hepatitis C, hepatitis B, cara meriksanya gimana? Diperiksa HbSAg, anti HbC ya, profil lipid dengan USG itu navel kelihatan. Ini ya, konfirmasi ya, periksa ulang, diobservasi, tinjau faktor resiko, metabolik ya, dislipidemi, dan diulang nih jika ada kenaikan ringan, ulangnya 1 bulan kemudian. Atau kalau OTPT yang tinggi sekali bisa diulang 1 sampai 2 minggu. Oke, ini adalah pola hepatoseluler tadi ya, hepatitis ya, dicek atau hemochromatosis ya, hepatitis autoimun dan sebagainya. Ini pola kolestatik atau sumbatan di empedu. Tetap di USG abdomen. Ini nggak usah dihafalin nanti untuk ya, residen sih, MRCP dan sebagainya. Jadi ini juga ada hiperpolarisasi, cek bilirubin, cek hemolitik, dan pendekatan pasien simptomatik yang kedua. Ada kuning, ini sebenarnya lebih mudah ya, pasien kuning ya, mengancam nyawa ya. Nah ini triase ya, identifikasikan ya. Kemudian ada periksa tanda vital, red flag syaratnya apa? Anemia ya. Periksa tanda vital, kesadaran, cek red flagnya ada apa enggak ya. Ada misalnya penurunan kesadaran ya, demam menggigil dan sebagainya. Ini kita lihat. Jadi hebat. Kalau ada ini semua ya dirujuk. Langkah 2 anamnesis ya, lab awal tadi saya jelaskan. Dan berikutnya ini. Ini adalah kalau bilirubinnya indirect ya, berarti prehepatal. Hemolisis ya biasanya. Ini kalau dominan yang bilirubin direct meningkat ya, hampir pasti karena ada proses hepatik atau poshepatik. Ya, ini hepatoseluler, kolestatik. Nah, ini bisa dilihat kapan indikasinya, apa yang dicari, dan keterbatasannya. Peran pemeriksaan serologi dan tes khusus ya, tadi banyak sekali pemeriksaan ya, ada panel autoimun, panel hepatitis, dan panel metabolik atau genetik. Nah, untuk seorang dokter umum itu adalah bahwa memfokuskan pada diagnostik banding yang paling umum dan penting dihadapi dokter umum. Mencurigai diagnosis tepat berdasarkan polanya. Ya, apakah dia hepatoseluler ya, ini paling sering ditemukan di layanan primer, puskesmas, vaskes ya. Jadi tiba-tiba OTPT-nya meningkat. Ya, apa aja penyebabnya? Jadi kita bahas ini ya, penyebab pola umum hepatoseluler, berarti dia di liver, di mana ada peningkatan SGOT, SGPT. Apa aja sih kemungkinannya? Ini yang pertama. Yang pertama navel atau metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. Ya, ini sering nih di negara maju ya. Ada kenaikan OTPT. Faktor resiko obesitas sentral, diabetes, dislipidemi. Oh, pasiennya ternyata obes. ODM misalnya. USG abdomen adalah terbaik untuk screening. Yang kedua ya adalah penyakit alkoholik ya. Nah, ini nanti bisa dibaca ya. Ini penyebab kerusakan hati juga. Berikutnya hepatitis viral akut. Jadi ini 1, 2, 3 masuk ke dalam penyebab umum hepatoseluler ya. 1 ini navel atau MACD, kemudian penyakit hati alkoholik ya, atau hepatitis viral ya, ABCDE, ABCE, AE. Nah ini juga cek. Terus penyebab ini kan tadi udah ya. Sekarang adalah penyebab yang bukan dari liver. Nah berarti dia ada. Kalau bukan dari liver, saya ulangi pelan-pelan ya. Ini kan penyebab dari liver nih, apa aja? Navel ya. Ini posisinya ada di liver deh, kelainan-kelainannya. Ya, ini di liver. 2, penyakit hati alkoholik ini di liver. 3, hepatitis viral ini di liver juga. Oke. Berikutnya, lah ini penyebab yang kedua. Tadi kan di liver dan yang di luar liver. Kalau di luar liver berarti kolestatik ya, penyakit batu empedu sumbatan, keganasan atau kanker pankreas, dan primary cholangitis. Ini adalah drug induced liver injury ya, DILI.
Penyebabnya ya bisa juga nih paracetamol ya. Kalian berikan paracetamol ternyata dia DILI. Atau antibiotik lain deh seperti amoxiclav ya, NSAID, obat anti TB, obat anti epilepsi, suplemen weight loss dan bodybuilding. Nah, itu juga harus hati-hati ya. DILI, drug induced liver injury. Nah, kapan sih kita harus segera merujuk? Nah, ini penting ya. Penurunan kesadaran, rujuk. Tremor, rujuk. INR-nya lebih dari 1,5 tapi nggak pakai warfarin, rujuk. Demam menggigil ikterik, ya, ini trias Charcot nih ya, rujuk. Nah, kemudian kalau ikterik tanpa nyeri, painless dan jaundice ya, rujuk ke, tapi tidak segera ya, rujuk tapi tidak segera. Nyeri kuadran dan sebagainya. Nah, jadi rangkumannya adalah tentukan skenario klinisnya ya, apakah pasiennya asimptomatik atau simptomatik itu dulu ya. Kemudian identifikasikan refleks gejala-gejalanya, ada kegawatan atau tidak ya. Polanya, apakah pola liver atau hepatoselular, apakah pola kolestatik atau pola yang peningkatan bilirubin yang terbatas. Konfirmasi ya, bisa menggunakan tes tadi kalau hepatoselular, anti HAV, anti HCP dan sebagainya. USG ya. Kalau pola kolestatik juga di USG. Diagnosa banding harus dipikirkan ya. Jadi poin pentingnya adalah fungsi hati, tes sering keliru ya, kenali pola utama. Jangan pernah membaca liver konsentrasi secara terpisah ya. Kita harus lihat bahwa ini polanya di liver atau sebelum liver atau sumbatan setelah liver atau hiperbilirubian. Ya. Oke, saya kira sudah selesai ya slide-nya. Total kita belajar sudah 110 slide, mudah-mudahan nanti bisa dibaca-baca lagi ya. Dan terima kasih ya buat yang sudah mendengarkan, karena ini ilmu klinis ya, ilmu yang sangat berguna untuk kalian nantinya setelah menjadi dokter, terutama yang paling dekat adalah internship ya. Sehingga kalian bisa tahu apa itu refleks, kapan harus merujuk, apa ini kegawatan, apa yang tidak gawat. Kalian harus bagaimana sebagai dokter triase, dokter lini terdepan. Nah, itu penting sekali untuk kalian bisa melangkah. Oke, itu aja dari saya. Udah jam 9 ya. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan, yang sudah serius ya, dan yang sudah sungguh-sungguh buat kuliah ini. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dan pahala ya. Buat teman-teman yang mungkin belajarnya masih kurang, harus lebih rajin lagi. Yang sudah rajin, tambah rajin lagi ya. Pesan saya, kalian sudah capek-capek, jauh-jauh, mungkin ada yang jauh dari mana ya. Harus jadi dokter yang pintar, ya, yang cakap, yang smart ya. Jadi kalau ibaratnya itu ya hidup banyak sekali, kita harus menjadi orang hebat. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok.